Bismillahirrahmanirrahim. Huru-hara di jalur Gaza, umat Islam kuat dan bersatu padu. Perkenalkan, nama saya Faiza dari Sekolah Indonesia Johor Bahru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa mendapatkan nikmat iman, Islam dan ihsan. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah. Bangsa kita memiliki jumlah penduduk yang meruah. Untuk menciptakan kehidupan yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur, kita tidak saja membutuhkan alam melimpah dan jumlah penduduk yang meruah, tetapi kita perlu menciptakan iklim kehidupan masyarakat yang beriman dan berilmu. Karena iman adalah pilar peradaban dan ilmu adalah fondasi kemaslahatan. Bagi umat muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Belajar adalah jihad sejati bagi seorang pelajar. Melelahkan jelas, memenatkan pasti, membosankan tentu. Namun ingatlah nasihat dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ya, kebodohan itu perih, ketidaktahuan itu pedih. Tak heran wahyu pertama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi jelas Allah meminta kita hambanya untuk membaca, untuk belajar, untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Tidak hanya ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lain yang membawa kemaslahatan umat. Sejarah telah memberi contoh nyata bahwa man jadda wajada, man sabara zafira, man yasra yahsyud. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Siapa yang sabar akan beruntung. Siapa yang menanam akan memanen. Pun halnya dalam ikhtiar thalabul ilmi. Para tokoh besar berjuang mati-matian untuk belajar. Lawrence, sang petualang legendaris dari Inggris, selalu membaca buku di punggung unta selama berkeliling Arabia. Liu Sun sampai membuat obor kecil dari jerami di meja bacanya, sehingga ketika ia terkantuk, wajahnya akan terbakar. Ibnu Sina, tokoh muslim legendaris sekaligus bapak kedokteran dunia. Karena kecintaannya pada ilmu, sejak kecil Ibnu Sina begitu tekun belajar sehingga dia mampu menjadi pakar filsafat, geometri,
astronomi, dan kedokteran. Masya Allah, perjuangan besar tidak hanya dilakukan oleh para tokoh besar, melainkan kami, anak-anak TKI, anak-anak PMI di Sabah, Sarawak, dan Johor Bahru yang saban tahun melaksanakan repatriasi untuk melanjutkan studi di Indonesia. Anak-anak belia itu rela jauh dari orang tua dan keluarga. Pejuang-pejuang itu rela meninggalkan zona nyaman. Pejuang muda itu begitu berani dan bernyali menunaikan hijrah, semata-mata demi menelusuri rimba raya pengetahuan. Semoga Allah memberikan keselamatan dan keberkahan kepada pejuang-pejuang ilmu. Demikianlah tausiah singkat dari saya. Sebagai penutup, izinkan saya mempersembahkan sebuah lagu. Mari kita berbenah hijrah bersama, mewujudkan generasi cinta ilmu, cerdas amanah dilandasi iman takwa. Insya Allah terwujudlah Indonesia maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.